Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Apa kabar kalian semua di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi, belajar lagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman, kita sudah 1 minggu ya tidak ketemu. Terakhir itu kita bertemu hari Jumat. Tapi meskipun begitu teman-teman semua masih semangat ya belajar di rumah ya. Semuanya hari ini puasa kan? Oke, semoga puasa kita lancar ya teman-teman sampai nanti azan maghrib berkumandang. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sudah disiapkan semuanya buku-bukunya? Apa kalian semua sudah membawa buku tema? Oke, pasti yang sudah membawa dan menyiapkan alat tulis dan buku temanya pasti tahu ya. Hari ini kita mau belajar tema dan subtema berapa? Yuk, kira-kira apa ya? Oke. Nah, dari gambar ini ada anak sedang di bawah guyuran hujan. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa, teman-teman? Pinter, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, masih di tema 8 ya. Peristiwa alam, subtema 3, musim penghujan. Ya, kemarin di hari Senin dan Selasa kemarin kita sudah belajar tentang musim kemarau. Sekarang kita belajar tentang musim penghujan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di negara kita teman-teman di Indonesia ini hanya ada 2 musim. Yang pertama yang kemarin kita pelajari musim apa? Ya, musim kemarau ya. Dan sekarang kita belajar tentang musim penghujan. Jadi ada 2. Musim kemarau dan musim penghujan. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa seperti biasa ya. Yuk kita berdoa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Semua alat tulis dan bukunya sudah disiapkan ya. Baiklah, mari kita langsung saja mulai belajar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang
jeng, 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 tentang ungkapan pujian dan bagaimana cara kita menanggapinya. Lalu kita juga akan belajar PPKN, yakni jeng, 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 apa ya? Aturan saat makan. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman, aturan saat makan. Oke. Nah, teman-teman, pada saat musim penghujan kita harus mempunyai benda-benda yang dibutuhkan supaya kita bisa melewati musim hujan dengan gembira. Nah, kira-kira kalau di musim hujan, jika teman-teman melihat biasanya di pinggir jalan banyak nih yang menjual beberapa benda yang kita butuhkan saat musim hujan. Kira-kira apa saja ya benda-benda tersebut? Yuk kita lihat. Ya, benda pertama yang kita butuhkan adalah jas hujan. Nah, teman-teman pasti tahu ya, biasanya di pinggir jalan banyak sekali yang menjual jas hujan pada saat musim hujan. Karena biasanya jika kita berkendara, entah itu kita mau sekolah atau bapak ibu kita mau berangkat kerja, pasti biasanya ada kalanya turun hujan. Nah, pada saat itu misalkan pengendara tersebut tidak membawa jas hujan, bisa-bisa pada saat sampai di tujuan mereka semua basah kuyup. Jadi, benda pertama yang kita butuhkan pada saat musim hujan adalah jas hujan. Oke, selanjutnya kira-kira apa ya benda yang kita butuhkan pada saat musim hujan? Nah, ada payung teman-teman. Jika kita mau pergi, seperti misalnya teman-teman disuruh membelikan gula atau disuruh membelikan garam di toko di depan rumah. Nah, tapi hujan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan payung supaya teman-teman tidak kehujanan, tidak basah. Karena payung bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita saat hujan turun ketika kita akan berjalan ke suatu tempat. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya yang kita juga butuhkan adalah sepatu boots. Nah, biasanya sepatu boots ini digunakan supaya kaki kita tidak basah terkena air. Karena sepatu boots ini kan kerahnya tinggi ya teman-teman ya. Kerah sepatunya tinggi. Jadi jika kita menggunakan kaos kaki atau kita sedang tidak ingin kaki kita basah, kita bisa menggunakan sepatu boots. Atau biasanya jika di rumah kita bisa menggunakan sandal. Karena sandal ini kan terbuat dari plastik ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa jika terkena hujan, tidak harus dicuci. Berbeda kalau kita sedang menggunakan sepatu kain. Nah, kita harus mencucinya kalau sudah basah terkena hujan ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya benda apa lagi yang harus kita punyai saat musim hujan ya? Nah, di sini ada selimut. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau hujan ini kira-kira hawanya dingin atau panas ya teman-teman? Ayo, kalau hujan hawanya dingin atau panas? Dingin ya teman-teman, hawanya dingin. Kalau panas itu hawa saat musim kemarau. Kalau musim hujan hawanya dingin. Jadi kalau tidur kita membutuhkan selimut supaya badan kita tetap terasa hangat dan tidur kita bisa nyenyak. Selanjutnya benda apa lagi ya yang bisa menghangatkan? Ayo, nah di sini ada jaket teman-teman. Benda yang terakhir yang kita butuhkan adalah jaket. Fungsinya sama seperti selimut, yaitu supaya menjaga suhu tubuh kita tetap hangat. Jadi kita tidak terkedinginan. Oke, nah teman-teman juga bisa mengerjakan untuk menentukan benda-benda apa yang dibutuhkan pada saat musim hujan di latihan soal di buku paket halaman 106. Yuk kita buka dulu 106 ya. 106 di buku paket. Oke, selanjutnya kita belajar apa ya?
Nah, selanjutnya kita akan membaca. Ayo membaca. Judulnya adalah Terima Kasih Hujan. Teman-teman membaca ya, ada di buku paket halaman 105, bisa dibuka buku paketnya dan bisa dibaca. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, teman-teman, kira-kira bacaan itu, terima kasih hujan, ini menceritakan tentang apa ya? Siapa yang bisa menemukan? Kira-kira ceritanya ini menceritakan tentang apa? Terima kasih hujan ini. Ya, cerita ini menceritakan bahwa pada saat hujan, semua makhluk ini berbahagia karena hujan membawa manfaat bagi semua makhluk. Seperti contohnya, pohon-pohon dan tanaman dapat mendapatkan air yang segar. Kemudian, katak juga gembira karena turun hujan. Nah, teman-teman, hujan ini membawa manfaat ya bagi semua makhluk di bumi. Maka dari itu, ketika hujan turun sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga bersyukur. Jangan lupa kita juga bisa memuji karena kita memuji karena Allah sudah mau menurunkan hujan ke bumi sehingga semua makhluk di bumi menjadi senang dan bahagia. Nah, teman-teman, karena kita bersyukur kepada Allah, marilah kita menuliskan kalimat pujian. Nah, kira-kira kalimat pujian yang cocok itu dari cerita tadi apa ya, teman-teman? Ayo, apa? Contohnya, seperti ini, bisa seperti ini ya teman-teman. Subhanallah atau Alhamdulillah. Hujan turun membasahi bumi sehingga semua makhluk menjadi bahagia. Nah, kira-kira kalimat pujian itu kalimat yang bagaimana sih teman-teman? Nah, di depan di layar sudah dituliskan Bu Guru ya. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan. Nah, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian dengan cara memuji mereka. Pujilah mereka atau dia sesuai dengan kepandaiannya. Jika dipuji, teman-teman harus mengucapkan terima kasih. Nah, mari kita menuliskan kalimat pujian dan bagaimana tanggapannya. Kalimat pujiannya seperti yang dicontohkan oleh Siti. Siti berkata, jas hujanmu bagus sekali Lani. Lalu Lani menanggapi, terima kasih Siti, alhamdulillah. Ini adalah hadiah ulang tahun dari ibuku. Nah, seperti itu ya. Jadi, Siti memuji Lani karena jas hujan Lani bagus. Lalu Lani menanggapi, iya, terima kasih Siti. Jangan lupa ketika kita dipuji, kita harus bilang terima kasih. Atau kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang memuji. Nah, karena Lani sudah dipuji oleh Siti, jadi Lani menanggapi, terima kasih Siti. Alhamdulillah ini adalah hadiah ulang tahun dari ibu. Seperti itu. Teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana cara menanggapi kalimat pujian. Teman-teman juga sudah belajar ya bagaimana cara memberikan kalimat pujian yang baik dan benar.
Nah, di sini Bu Guru punya gambar, teman-teman. Gambar apa ya ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Ini adalah gambar tanaman dan bunga-bunga. Nah, mari kita menuliskan kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Di sini Bu Guru punya beberapa kalimat. Kira-kira kalimat manakah yang sesuai atau yang cocok untuk gambar di atas? Kalimat pertama, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Lalu ada kalimat kedua, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Lalu kalimat yang terakhir, Masya Allah, indah sekali pelangi itu. Nah, dari gambar, kira-kira kalimat pujian manakah yang sesuai? Ayo, kalimat A, kalimat B, atau kalimat C, teman-teman? Wah, ada yang menjawab kalimat A. Ada yang menjawab kalimat B. Ada juga yang menjawab kalimat C. Wah, Bu Guru jadi bingung. Kira-kira ini kalimat yang sesuai, kalimat pujian yang sesuai, kalimat yang A, B, atau C, teman-teman? Kalimat apa? Bisa diulangi? Dengan kompak, ayo menjawab. 1, 2, 3. Kalimat yang... Ya, pinter sekali. Kalimat yang B ya, teman-teman. Karena itu ada gambar bunga. Berarti kita cari kalimat pujian yang tentang bunga. Yaitu kalimat pujian yang B. Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, bunganya ini bermekaran, teman-teman. Dan bunganya agak basah karena dibasahi oleh air hujan. Jadi bunganya bisa tumbuh dan mekar dengan subur. Nah, sekarang teman-teman bisa berlatih menuliskan kalimat pujian pada gambar di buku paket halaman 122 dan juga buku paket halaman 142. Ini bisa dikerjakan sebagai tugas ya, teman-teman. Nah, setelah kita tadi belajar tentang kalimat pujian, marilah sekarang kita belajar tentang aturan. Nah, masih aturan di rumah ya, teman-teman. Aturan di rumah, tapi kali ini kita belajar aturan pada saat makan. Dulu kita sudah belajar ya, teman-teman, aturan saat makan. Ada banyak sekali. Dimulai dari sebelum makan sampai setelah makan, ini ada aturannya, teman-teman. Kita harus makan menggunakan aturan. Ada aturan yang pertama pada saat makan, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kenapa kita harus mencuci tangan ya, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, kita mencuci tangan sebelum makan supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit dan kuman yang menempel di tangan kita. Jadi sebelum makan kan biasanya teman-teman ada yang belajar atau main atau biasanya momong. Momong itu bahasa Indonesia apa ya? Momong itu mengasuh atau bermain dengan adik atau kakak kita. Nah, pada saat bermain itu, pada saat kita melakukan kegiatan, itu pasti banyak penyakit-penyakit dan kuman yang menempel di tangan kita. Nah, supaya pada saat makan, nasi atau sayur yang kita masukkan ke dalam tubuh kita tidak terkena kuman, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa pada saat selesai makan kita juga harus cuci tangan supaya tangan kita bersih kembali dan kita bisa melakukan aktivitas setelah makan. Oke. Nah, aturan saat makan yang selanjutnya adalah berdoa. Jadi kita harus berdoa sebelum dan juga sesudah makan. Sebelum makan, doanya apa ya, teman-teman? Pasti teman-teman semua sudah tahu kan? Ayo, apa doa sebelum makan? Ya, benar sekali. Doanya seperti ini, teman-teman. Allahumma barik lana
Fima rozaktana wakina benar. Seperti itu. Jadi kita harus berdoa dan bersyukur teman-teman. Kita masih bisa makan, kita masih bisa makan makanan yang enak, yang lezat, yang bergizi, maka kita harus berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita juga harus makan dengan posisi duduk yang tegak. Nah, di sini siapa yang biasanya kalau makan lari-lari? Ayo, bunda atau ayah sampai lari-lari mengejar teman-teman supaya mau makan. Nggak ada ya, kelas 1B semuanya kalau makan pinter semuanya duduk dengan posisi yang tegak. Supaya makanan yang kita makan ini bisa langsung turun ke perut ya teman-teman ya. Jadi kita harus duduk dengan baik, dengan posisi yang tegak. Kita tidak boleh duduk di posisi tidur-tiduran. Kita tidak boleh makan dengan posisi tidur-tiduran atau malah lari. Nggak boleh ya teman-teman. Harus duduk dengan posisi yang baik, yaitu posisi yang tegak. Lalu kita juga tidak boleh tergesa-gesa makannya. Nah, kalau tergesa-gesa saat makan, kira-kira yang terjadi apa ya teman-teman? Yuk, kalau makan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Kita bisa keselak ya teman-teman, kita bisa tersedak atau keselak. Nah, jadi tidak nikmat makannya. Dan juga kalau kita makan tergesa-gesa itu kita bisa membahayakan diri kita. Karena kalau tersedak itu kita kan tidak bisa bernafas. Nah, kalau nggak bisa nafas kita bisa meninggal teman-teman kalau tersedak. Jadi teman-teman semua kalau makan, nah apalagi ini kalau sahur ya. Kalau sahur teman-teman biasanya pengen cepet-cepet tidur lagi atau keburu azan subuh jadi makannya tergesa-gesa itu tidak boleh teman-teman. Tetap harus pelan-pelan makannya ya supaya tidak tersedak. Oke, nah selanjutnya aturan makan juga ada makan menggunakan tangan kanan. Nah, Aturan yang baik itu adalah makan dengan posisi duduk dan makan dengan tangan kanan. Itu adalah sunnah ya teman-teman. Sunnah Rasulullah. Oke, lalu yang terakhir kita tidak boleh makan sambil ngomong, sambil berbicara. Nah ini juga nanti bisa tersedak. Kalau kita ngomong sambil makan ya teman-teman. Jadi kalau makan harus berhenti dulu, diam. Oke, tidak boleh sambil ngobrol, sambil ngomong, sambil berbicara, apalagi berbicara yang hal-hal buruk, ya, tidak boleh. Jadi kalau kita makan, kita harus diam sejenak. Kita menghayati makan kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah diberikan makan. Kita makan pelan-pelan. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita tidak boleh kalau berbicara pada saat makan. Nah, ada lagi teman-teman. Biasanya teman-teman kalau makan dihabiskan atau disisakan teman-teman. Ayo ngaku siapa yang kalau makan biasanya tidak habis. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kalau kita mengambil makanan, kita wajib bertanggung jawab dengan cara menghabiskannya. Nah, setelah makan, kita juga harus wajib membersihkan piring kotor kita, merapikan meja, dan mencuci piring dan sendok yang sudah kita gunakan. Jangan langsung tidur ya teman-teman. Biasanya habis sahur langsung, aduh bunda ngantuk. Wes ya ini tak tinggal di atas meja. Aku mau langsung tidur. Nah, itu nggak boleh. Harus dibersihkan, berdoa dulu. Setelah makan, dibersihkan, cuci tangan. Setelah azan subuh, sholat dulu. Baru nanti teman-teman mungkin ada yang mau tidur dulu sebentar. Boleh. Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ketika kita sudah belajar aturan saat makan, teman-teman juga harus mempraktekannya ya di rumah. Jangan cuma tahu tapi tidak dipraktekkan, tapi tetap harus kita lakukan apa-apa yang sudah kita pelajari, terutama aturan saat makan. Nah, Bu Guru, kenapa sih kita harus kalau makan itu ada aturannya?
Nah, kenapa ya? Nah, coba teman-teman bayangkan, apa yang akan terjadi kalau kita makan itu nggak ada aturannya? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, coba lihat ada gambar ini. Ini makanannya tidak beraturan, semuanya rebutan, mejanya kotor. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Nah, coba dilihat. Ini ada 2 orang yang rebutan ya. Yang rebutan, ini milikku, aku yang mengambil dulu. Tidak, ini milikku. Lalu lihat, mejanya jadi kotor. Lalu ini ada anak yang makan berlebih-lebihan. Lihat, dia membawa banyak kue ya. Yang di mulutnya belum habis, yang di tangannya sudah ambil kue lagi. Nah, itu makan yang tidak ada aturannya, teman-teman. Nah, aturan itu dibuat agar kegiatan yang kita lakukan ini menjadi teratur dan berjalan dengan lancar. Bayangkan kalau teman-teman makan tidak ada aturannya. Bisa yang pertama apa tadi? Tersedak ya, bisa tersedak. Lalu meja menjadi kotor, bisa juga bertengkar karena rebutan lauk ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan tidak berjalan dengan lancar dan tidak ada keteraturan di kegiatan yang kita lakukan. Jadi, aturan dibuat agar kegiatan yang kita lakukan menjadi teratur dan berjalan dengan lancar. Oke? Nah, untuk latihan soal, silakan teman-teman bisa mengerjakan soal latihan di buku paket halaman 113 dan 114. Ini tentang kira-kira apa saja yang terjadi jika kita makan tanpa aturan dan ketika kita makan ada aturannya. Bisa dikerjakan ya di buku paket, lalu tidak usah di-upload. Oke? Alhamdulillah, hari ini teman-teman sudah semangat belajar bersama dengan Bu Guru. Meskipun kita belum bisa bertemu, teman-teman tetap harus semangat ya belajar dari rumah. Nanti insya Allah setelah Lebaran kita bisa bertemu lagi bertatap muka di sekolah. Kembali belajar bersama teman-teman dan ibu-ibu guru. Alhamdulillah. Karena kita sudah belajar hari ini, teman-teman akan Bu Guru berikan bintang semuanya. Yang Bu Guru tahu kok mana saja teman-teman yang semangat tadi menyimak pelajaran. Nah, akan Bu Guru beri bintang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bu Guru akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa chatting ya, bisa chatting. Minta tolong mama, minta tolong bunda, aku ada pertanyaan. Aku mau tanya ke Bu Guru, bisa, boleh ya. Teman-teman, silahkan tetap semangat belajar. Lusa juga akan ada penilaian harian, semoga teman-teman semua bisa mengerjakan. Bu Guru cukupkan belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jaga kesehatan. Semoga puasanya semuanya lancar sampai Lebaran nanti. Dadah, sampai bertemu lagi teman-teman.